Jadi sama lah kayak yang Vigyana Maya Kosa kesadaran itu tadi. Nggih. Cuman kalau ajna kan sudah menggunakan fasilitas Vigyana Maya Kosa adalah kesadaran kita. Iya. Kalau ajna kita sudah menggunakan fasilitas mata ketiga kita. Jadi sudah kita berjumpa kembali dalam acara Cangkruan. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Pada malam hari ini Cangkruan Cangkruan mau membahas atau sharing lah. Kita sharing lagi sama Mas Arifin Soleh ini, narasumber kita. Untuk kali ini kita akan membahas masalah kelanjutannya yang dari yang video-video kemarin, masalah esensi siwa. Jadi kemarin sudah membahas trisulanya. Kalau sekarang ini kita sharing apa sih namanya? Esensi yang siwa itu yang tanda di apa namanya? Di kening. Jadi kemungkinan jenengan bisa sharing kita ke teman-teman kita, khususnya untuk kita sendirilah. Oke. Untuk filosofi tanda di sini kan, Mas? Oh iya. Tanda di sini kan? Iya kan ada di sini. Oke. Ada tanda apa? Ada garis tiga ya. Itu adalah filosofi ajna atau mata ketiga siwa. Cuman di sini sebenarnya filosofi mata ketiga itu bukan berarti kita mempunyai mata tiga, Mas. Kalau kita mempunyai mata tiga, ya pasti malah menakutkan. Coba sama ketemu orang ya. Coba sama ketemu orang, terus matanya tiga, lari semua, Pak. Terus dari filosofi itu tadi diartikan mata ketiga itu bisa dijelaskan? Nggih. Bagaimana? Mata ketiga atau bahasa lainnya ajna itu sebenarnya adalah khusus ini menyangkut filosofi siwa. Itu adalah pandangan yang tak terbatas. Jadi ajna mata ketiga siwa adalah pandangan tak terbatas yang melampaui kelahiran, pemeliharaan, dan kematian. Jadi kalau bisa dikatakan bisa melihat masa depan gitu, Mas. Bagaimana? Bahkan sebelum sampean dilahirkan, kemudian sekarang, bahkan kematian. Niku sudah tahu. Itu adalah fungsi dari ajna. Dan cuman saya nggak ngomongin masalah mistik dari ajna atau ke arah spiritual ajna, tapi saya mencoba dari satu sudut pandang, yaitu yang dimaksud mata ketiga atau ajna adalah cara pandang kita yang sudah tidak terbatas lagi. Kita mempunyai banyak cara pandang untuk melihat sesuatu ini dengan lebih objektif. Kita bisa memandang segala sesuatu itu dari berbagai sudut. Yang sebelum kita mempunyai kesadaran ajna atau mata ketiga kita atau kebijaksanaan bahasa lainnya, biasanya kita terjebak untuk menilai sesuatu itu baik buruk. Ya, jadi intinya selalu terbatas. Ya, jadi intinya kalau yang Mas itu tidak apa namanya dengan mata sing biasanya, yang terakhir itu tidak tertipu lah intinya kayak gitu. Oke. Dan ini karena ada hubungannya dengan Vigyana Maya Kosa yang kemarin sudah dibahas. Nah, jadi Vigyana Maya Kosa adalah pintunya
Dan ajna adalah menggunakan pintu itu untuk melihat sesuatu materi di dunia ini. Jadi tidak terjebak lagi dengan mata dohir lah intinya kan. Nggih. Jadi bisa tidak bisa apa? Bisa membedakan. Oh, bukan membedakan, intinya bisa menggunakan dengan apa namanya tadi yang Mas bilang itu? Ajna atau mata ketiga. Mata ajnan itu bisa bijaksana lah Nggih. dalam menyikapi semua hal kan. Nggih. Makanya ajna bisa diartikan atau dipersamakan dengan bahasa lain, cara melihat sesuatu kita lebih bijaksana. Itu filosofi dari mata ketiga siwa. Jadi kita sudah mempunyai banyak sudut pandang yang sebelumnya terbatas. Seandainya ada permasalahan A, sama hanya satu atau dua sudut pandang. Tapi setelah Saman mempunyai kesadaran atau kebijaksanaan Saman, mata ketiga Saman sudah bisa Saman aktifkan, karena ini semua manusia loh Mas. Jadi intinya semua untuk semua manusia itu bisa. Semua manusia itu bisa bijaksana istilahnya. Cuman tinggal kita gimana mengaksesnya itu tadi ya. Nggih, mau nggak kita berlatih? Nah ini. Nggih, mau nggak kita berlatih? Nggak ada pertanyaan yang lebih itu lagi. Jadi dalam menggunakan mata ajna itu tadi Mas, kita cara berlatihnya itu bagaimana? Cara berlatih itu udah menyangkut tentang spiritual atau apalah menurut Mas sendiri? Oke, sederhananya ajna di sini poin pentingnya adalah Saman sudah benar-benar mengetahui baik dan buruk, tapi Saman melampaui baik buruk itu. Jadi sama lah kayak yang pikiran namanya kosa kesadaran itu tadi. Nggih. Cuman kalau ajna kan sudah menggunakan fasilitas fikya namanya kosa adalah kesadaran kita. Iya. Kalau ajna kita sudah menggunakan fasilitas mata ketiga kita. Jadi sudah dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah bisa menggunakan itu tadi. Nggih. Dalam bahasa lain, ketika mata ketiga kita sudah terbuka, ini berlaku untuk semua manusia loh Mas. Berlaku untuk semua manusia, karena personifikasi dari siwa adalah manusia itu sendiri. Makanya saya tidak mengatakan siwa ini adalah yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tapi saya adalah mengatakan siwa di sini adalah proses transformasi kesadaran. Jadi sudut pandang yang saya pakai adalah transformasi kesadaran, bukan suatu ajaran atau agama yang dianut saudara-saudara kita. Karena nanti kalau siwa menyangkut Hinduisme atau ajaran Hindu, nanti ada yang ada yang menjelaskan itu lebih detail untuk para beliau-beliau Brahmana, Bedanda yang akan mengajarkan itu. Cuman saya pakai sudut pandang apa itu siwa adalah dari sisi lain, dari sudut lain, yaitu transformasi kesadaran. Jadi transformasi belepotan Mas, maaf ya. Transformasi kesadaran manusianya sendiri intinya kan. Cuman bahasanya kan biar Samen lebih mudah, saya pakai istilahnya pinjam nama gitu loh. Cuman esensinya lain. Saya pakai sudut pandang yang lain. Yang saya katakan tadi dari pertanyaan tadi kan, untuk melatih itu tadi Mas, gimana Mas? Paling sederhana, ketika Samen memandang sesuatu atau ketika Samen mengalami masalah, Samen mulai berlatih membuat jarak dari masalah itu. Istilahnya, kalau yang Samen hadapi adalah baik dan buruk, Samen membuat jarak dengan baik buruk itu dan menemukan kebijaksanaan di antaranya. Jadi sampai selalu stabil di antara baik dan buruk. Jadi gak condong ke arah baik, gak condong ke arah buruk. Nggih, sampean di tengah-tengah, disitulah kebijaksanaan. Kenapa? Karena ketika sampean sudah mencapai atau sudah bisa menggunakan ajna dalam pribadi sampean atau siwa sampean sendiri,
Sampean sudah tidak terjebak lagi dengan benar salah. Kenapa? Karena setiap manusia berpotensi salah, berpotensi benar. Tapi sebagai manusia, ketika mata ketiga kita atau ajna itu sudah berfungsi, kita selalu berposisi di antara benar dan salah. Jadi Selalu stabil di situ. iya ya. Jadi itu kelanjutannya ya masuk ke ranah saling menyayangi juga, Mas. Nggih. Intinya. Kan gitu. Seandainya sampean disalahin orang, sampean mudah memaafkan. Seandainya sampean bisa berbuat sama orang, sampean tidak merasa berbuat baik, karena itu adalah sebuah kewajiban sampean sebagai manusia menyayangi sesama manusia. Iya, iya. Jadi untuk apa namanya? Mata ketiga siwan itu kan dari kebijakan itu tadi. Nggih, kebijaksanaan. Kebijaksanaan kan. Nah, dalam kebijaksanaan ini kan banyak hal di kehidupan kita sehari-hari kan. Dari masalah A, B, C, D. Jadi kita bisa untuk bijaksana. Nggih. Bijaksana dan objektif menghadapi setiap permasalahan di dunia ini. Ya, jadi sudah melampaui dari baik, sisi buruk kan ya gitu kan. Jadi untuk kita mengakses siwa belajar, cara belajar, penerapan lah kalau bahasa. Jadi selalu jaga jarak dalam setiap hal permasalahan. Untuk lebih mudahnya, sampean mulai belajar jangan terlalu cepat menilai sesuatu itu. Sebelum sampean benar-benar tahu permasalahan atau pokok permasalahan yang sedang terjadi atau yang sampean lihat dan alami. Jangan selalu langsung memponis lah, intinya kayak gitu. Jangan mudah untuk menghakimi sesuatu hal yang belum sampean tahu kebenarannya. Ada lagi yang lebih spesifik lagi lah biar tambah. Secara garis besar luas sekali kalau dijelaskan, Mas. Bahkan mungkin kita membutuhkan waktu 1 tahun 2 tahun, udah ini nggak beres-beres, Mas. Karena apa? Untuk membahas ajna ini atau mata ketiga siwa ini, ini sudut pandangnya tak terbatas. Kalau saya istilahkan seperti bumi, diameter bumi 360 derajat. Putaran. Seperti itu. Sampai dari mulai satu derajat sampai 360 derajat sudut pandang. Nggak selesai, Mas. Banyak sekali. Ini kan hanya perwakilan. Hanya perwakilan biar sampai mudah lah untuk itu. Jadi kan sementara ini kan sudah punya garis besar kita. Jadi cukup sudut pandang kesadaran lah yang kita pakai. Intinya kan sudut pandang kesadaran dan dari mata ajna ini untuk apa namanya? Melatih diri kita untuk lebih bijaksana dan langsung kita terapkan kan gitu kan. Intinya kan lebih bijaksana untuk menerapkan itu tadi. Jadi kemungkinan untuk penjelasan apa namanya mata ajna ya cukup sekian lah. Dan kan masih ada lagi banyak yang harus kita kupas. Kita sharing lagi. Siap. Jadi untuk video kali ini yang dibahas tentang mata ajna, garis besarnya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalau ada kritik, saran dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa memperbaiki yang kemungkinan dari ucapan kita, dari kata-kata kita, Mas ya. Terus ada apa namanya kesalahan-kesalahan berbicara juga atau kepleset bahasanya kalau kepleset. Jadi kita bisa berusaha supaya dalam video ini bisa berkembang lah. Kan kayak gitu, Mas. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.